Action cam selalu bisa menghasilkan video dengan style yang menarik ketika kita pakai di kegiatan aksi. Tapi biasanya semua action cam punya kekurangan yang seragam, yaitu adalah low light performance. Atau ketika kita pakai di kondisi yang gelap, mereka kualitasnya langsung runtuh gitu ya, langsung jelek banget. Tapi di sini gue pengen kasih tahu kalian kalau bakal ada action cam yang key point value utamanya adalah low light video. Halo semuanya, selamat datang di channel SMND dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita bakal bahas tentang rumor kamera aksi yang pengen diluncurkan oleh DJI dengan nama DJI Action 4. Makanya tadi gue nunjukinnya GoPro Hero 11 dan juga Insta360 Go 3 ya, karena kameranya memang belum ada sekarang. Tapi kalian jangan khawatir, walaupun ini rumor, tapi gue punya data yang cukup kuat sehingga gue bisa bilang kalau rumor ini udah cukup confirm dan gue yakin 100% kalau kamera ini bakal hadir. Bahkan kita udah punya harga Indonesianya juga. Jadi kalian ikutin video ini sampai habis biar kalian dapat semua informasinya. Jangan sampai ketinggalan karena kamera ini gue yakin bakal ditunggu-tunggu banget. Apalagi action cam yang menjual low light bagus gitu. Itu baru dan menurut gue bakal diserbu banget sama orang-orang. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan si kameranya sendiri, gue pengen ingetin dulu kalau kita ada preset Creative Adventure. Sebuah preset yang kita ciptakan, itu kita develop ketika kita jalan-jalan keliling Indonesia di episode Creative Adventure. Jadi buat teman-teman penggemar fotografi yang pengen fotonya langsung kelihatan epic dengan warna-warna yang kita pakai di Creative Adventure, bisa langsung cek aja link yang ada di deskripsi. Gue sampai kepleset tadi yang ngomongnya, tapi itu. Dan sebenarnya presetnya bisa dipakai juga di genre fotografi yang lainnya gitu ya. Kita udah coba juga buat street fotografi, portrait, itu bisa mengeluarkan warna-warna yang membuat gambarnya jadi epic juga. Dan selama bulan Juli ini kita lagi berlakuin diskon pakai kode voucher launching buat dapat diskon Rp250.000 dan tinggal sebentar lagi karena bulan Juli 2023 itu udah mau habis. Jadi langsung aja kalau kalian udah kepo, cek link yang ada di deskripsi. Buat pembelian dan pembayarannya juga gampang, bisa pakai OVO, GoPay, QRIS dan lain sebagainya. Tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Oke, balik lagi ke kameranya sendiri, yaitu adalah DJI Action 4. Mungkin sebelumnya gue harus refresh dulu ingatan kalian soal kamera ini, karena DJI Action sebenarnya nggak terlalu kuat ya di Indonesia yang gue lihat. Tapi sebelumnya mereka itu di zaman DJI Action 2, mereka bikin action cam yang bentuknya agak berbeda, bentuknya kotak banget, dan itu di reverse inovasinya, jadi mereka nggak menggunakan itu lagi karena kemarin di DJI Action 3 akhirnya mereka balik lagi ke bentuk yang mirip GoPro gitu ya. Atau kalau DJI Action 3 tuh mirip si Akaso ya, yang sempat kita bahas juga buat action cam low budget gitu kan. Tapi ya udah balik lagi ke bentuk yang normal, dan di DJI kali ya, gue suka dikoreksi di situ kan, DJI ya. Dan di DJI, walaupun disebutnya agak gimana gitu, tapi nggak apa-apa, kita ikutin. Di DJI Action 4 ini, mereka balik lagi menggunakan bentuk GoPro-nya gitu. Jadi dilanjutin dari yang DJI Action 3 gitu. Nggak pakai yang kayak jenis 2 atau nggak berinovasi dengan bentuk yang baru lagi. Tapi di sini sebenarnya menarik banget karena gue dikirimin sebuah SS atau screenshot. Jadi kayak lapak Shopee dari DJI official di Indonesia itu menunjukkan si barang DJI Action 4 ini. DJI aja lah ya, udah kalian maklumin aja, tapi ya terserah kalian nyebutnya gimana. Tapi ya kita dikasih SS kalau DJI Indonesia udah jual DJI Action 4 ini di etalasenya. Tapi dituliskan dalam status habis gitu ya. Gue nggak tahu ini sistem draft atau gimana, atau yang SS juga mungkin orang yang punya akses backdoor. Gue juga tidak tahu. Tapi terlihat sangat legit gitu ya. Sampai ada harganya juga di situ. Jadi menurut gue ini rumor yang kuat banget. Dan yang bikin gue kepincut adalah di judul ya. Kalau kalian lihat di judul barangnya di Shopee tersebut, itu ada klaim stunning low light performance. Stunning low light imaging. Yang menurut gua itu adalah sebuah klaim yang sangat besar untuk jajaran action cam. Tapi sebenarnya masuk akal karena kalau kita lihat, gue juga udah lihat beberapa beberapa rumor-rumor dari website yang beda ya, kayak Igor siapa gitu, ada di Twitter, kayak si Deals Drone juga, dia nge-leak banyak banget. Dan kita bisa lihat kalau mereka
mengubah sensor yang dipakai juga di kamera ini. Jadi sensornya tuh jadi menggunakan sensor yang lebih gede. Dan ini kalau nggak salah ini adalah input yang gua kasih juga waktu DJI Action 3 keluar gitu. Karena yang mereka pakai di sini sekarang adalah sensor 1/1.3 inch. Dan ini confirm juga karena nggak cuma di Igor Bov something yang rumor tersebut, tapi kita bisa lihat di lapak Shopee-nya ini juga udah ada tulisan sensornya 1/1.3 inch. Jadi menurut gua itu adalah hal yang udah confirm. Mereka menggunakan sensor yang lebih besar yang itu membuatnya menarik karena sensor yang lebih besar memang selalu translate ke penggunaan low light yang lebih oke juga. Dan gini, untuk dapat konteks aja ya, sensor ukuran tersebut itu jauh lebih besar dari sensor GoPro. GoPro itu 1/1.9, hampir setengah inch. Dan DJI Action 3 yang kemarin itu sebenarnya sensornya lebih gede juga dari GoPro. Dia itu menggunakan sensor 1/1.7. Jadi sedikit lebih besar dari sensor GoPro. Nah yang ini 1/1.3 inch otomatis lebih besar lagi dengan upgrade yang cukup signifikan gitu ya, cukup gede. Dan ini adalah sensor yang sebenarnya ukurannya familiar di jajaran DJI karena itu adalah sensor yang dipakai juga di Mini 3 Pro. Drone Mini 3 dan Mini 3 Pro. Dan makanya gue jadi inget, gue pernah kasih input ini ke DJI dalam bentuk video gitu ya. Karena waktu itu gue berpikir gini, DJI itu punya sensor 1/1.3 inch. Kenapa nggak dipakai di action cam-nya? Gitu, waktu si Action 3 keluar. Tapi sekarang mereka pakai. Jadi kayaknya mereka simpen buat next year gitu ya. Buat upgrade yang selanjutnya. Dan keluarlah di tahun ini DJI Action 4. Yang menggunakan sensor yang sama dengan DJI Mini 3 Pro. Cuman gini, yang jadi concern gue itu kan pakai DJI Mini 3 Pro, gue pernah review juga waktu itu di Karimun Jawa, yang kalau kalian belum nonton videonya boleh dicek juga, cakep videonya. Cuman gue nggak merasa dia cukup superior juga ya buat low light gitu. Kayak gue ngerasain di DJI Mini 3 Pro sebenarnya untuk performa low light nggak sebagus itu juga, apalagi dengan sensor yang masih ukuran segitu ya, tetap belum se-inch juga gitu kan. Tapi ya otomatis akan improve. Jadi pasti akan improve dari 1.7 inch. Cuman maksud gue, apakah bakal sesignifikan itu gitu? Karena di sini dia punya klaim stunning low light imaging gitu. Walaupun kalau kita lihat secara netral, memang si Mini 3 Pro kan modul kameranya kecil ya. Yang ada di gimbalnya itu di drone kecil dibandingkan si Action 3, Osmo Action 4 ini pasti punya body segede gini gitu, segede GoPro, mirip-mirip. Jadi menurut gue di situ akan ada permainan soal processing powernya juga. Makanya sih DJI Osmo Action 4 ini bakal punya performa low light yang stunning. Walaupun ya balik lagi, gue agak kepo gitu karena di Mini 3 Pro nggak sewah itu. Cuman ya di sini mungkin interpretasi atau penggunaannya di kamera ini bakal lebih oke lagi secara teknologi gitu ya. Karena kita belum tahu, image processing juga pasti berpengaruh banget, dari ukuran juga udah beda banget gitu kan di modul kameranya. Jadi ya gue tetap open mind buat kamera ini, apakah dia bisa menghasilkan video yang menarik banget untuk aksi-aksi yang bertepatan di malam hari gitu ya, di kondisi low light. Udah gitu, kalau di Mini 3 Pro juga dia kan bisa 10 bit ya. Itu aja di drone-nya gitu, Mini 3 Pro. Jadi menurut gua harusnya di sini mungkin 10 bitnya yang lebih oke lagi gitu. Kayak 10 bitnya mungkin 422. Yang kemarin seingat gua Mini 3 Pro nggak 422 ya, cuma 10 bit doang. Seingat gua, kalau salah silakan dikoreksi. Tapi ya harusnya di action cam ini bakal lebih oke lagi. Kayak 10 bit 422. Dia bakal ngadu banget sama GoPro, apalagi dengan ukuran sensor yang lebih besar. Tapi memang kemarin Action 3 aja walaupun sensornya lebih besar, entah kenapa gambarnya tuh masih lebih kuat GoPro ya buat low light-nya. Jadi menurut gue di sini walaupun dia sensor lebih gede, gue berharap mereka juga ada improvement dari segi processing power-nya sehingga bisa menciptakan gambar yang lebih gokil di kondisi low light gitu, yang jauh lebih gokil. Jadi ya menurut gua ini akan jadi kamera yang wajib juga buat kita tunggu. Nah, buat harga sendiri di situ kan udah ada ya kalau kalian merhatiin dari tadi. Yang paling basic itu dia harganya di 6 juta rupiah, yang berarti dia akan jadi opsi yang sangat racun karena itu harga yang lumayan jauh di bawah GoPro. Harganya bahkan di bawah
Insta360 Go 3 gitu. Ini aja kan 6,5 juta buat yang ada memori internal 64 GB. Dan si GoPro itu di sekitar 8,5 juta rupiah. Dan kalau si Action 4 ini beneran meluncur di 6 juta rupiah yang paling basicnya, menurut gua itu bakal jadi good deal banget. Dan dia kalau kalian pengen yang harga lebih mahal, tak kenapa, enggak, maksudnya kalau kalian pengen yang combo gitu ya, dapat aksesoris lebih juga, itu dia di harga 7,7 juta rupiah. Jadi sangat-sangat menarik. Udah full aksesoris 7,7 juta rupiah. Dan harusnya kalau combo itu kan dapat baterai tambahan juga ya. Walaupun gue nggak bisa confirm, tapi ya menurut gue itu akan jadi opsi yang bener menarik banget. Dan ya, paling itu aja sih sedikit hal yang bisa gue bahas dari DJI Action 4 ini. Menurut gue wajib banget kita tunggu. Tapi kalau kalian udah ngelirik antara Insta360 Go 3 dan GoPro Hero 11, kita juga udah bahas. Kalian bisa simak videonya, mungkin langsung aja main ke video tersebut. Gue kasih card atau semacamnya gitu ya. Tapi ya itu udah kita bahas. Cuman menurut gue worth juga buat kita pantau si DJI Osmo Action 4 ini. Karena menawarkan value harga yang menarik dengan stunning low light imaging. Atau imagingnya nanti ternyata foto ya. Kalau low light bagus itu akan mengecewakan. Tapi ya gue berharap enggak, karena action cam itu kan buat video gitu ya. Jadi ya gue yakin bakal seru banget. Oke, paling itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Atau kalian punya pendapat kalian sendiri juga tentang kamera ini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.